Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Amma ba'd. Tuan-tuan yang mulia, ibu-ibu yang terkasih, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang kami hormati, dan rekan-rekan seperjuangan yang kami banggakan. Pertama-tama puji syukur kami hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah meringankan langkah kaki kita ke masjid ini. Tanpa kudrat iradat Allah, niscaya kita tidak akan sampai di tempat ini. Dialah Allah yang kuasa memisahkan orang yang berjumpa dan menjumpakan orang yang berpisah. Tuan-tuan yang mulia, ibu-ibu yang terkasih, kenapa saya merasa sedih? Kenapa saya merasa haru? Tuan-tuan yang mulia, dulu peristiwa Isra dan Mi'raj ini begitu berat bagi Nabi dan para sahabat. Sekarang saya terharu karena umat Nabi merayakan, memperingati Isra Mi'raj dengan makan-makan bersama, dengan minum bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulu Rasulullah dengan para sahabat bersimpah darah dan keringat. Tuan-tuan yang mulia, jika tuan-tuan dengan ibu-ibu pernah belajar, sedikit ingin tahu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umat akhir zaman ini. Sebelum terjadinya Isra dan Mi'raj, pada tahun 10 kenabian, 3 tahun sebelum terjadinya peristiwa hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami musibah yang sangat berat. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh istri tercinta beliau, Siti Khadijah, yang menolong perjuangan beliau, yang menolong dakwah beliau. Siti Khadijah adalah janda yang sangat kaya raya. Namun kekayaannya beliau korbankan untuk dakwah Nabi. Kekayaan Siti Khadijah beliau korbankan untuk dakwah Nabi. Dengan begitu banyak perjuangan dakwah Nabi, masih sedikit orang-orang kafir Quraisy di Mekah beriman kepada Rasulullah. Maka suatu ketika Rasulullah pernah tidur di pangkuan Siti Khadijah dengan terlihat resah sambil menangis. Rasulullah hendak ingin putus asa atas perjuangan dakwahnya karena beliau dihujat, dicaci, dihina oleh kafir Quraisy waktu itu. Beliau tidur di pangkuan Siti Khadijah, di pahanya Siti Khadijah. Beliau gelisah memikirkan umatnya. Lalu Siti Khadijah berkata, "Wahai suamiku, engkau sudah melakukan segalanya untuk umatmu.
dan hartaku sudah kupersembahkan untuk agama ini, kata Siti Khadijah. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi, wahai suamiku, kata Siti Khadijah. Jikalau nanti aku mati, sedangkan kau masih membutuhkan jasaku, maka galilah kuburanku Rasulullah. Dan jika engkau hendak ingin lewat di sungai, namun kau tidak punya kayu untuk nyebrang ke sana, galilah kuburanku dan jadikan tulang-tulangku sebagai jembatan engkau ya Rasulullah. Begitu tulusnya Siti Khadijah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah, Rasulullah tidak berpoligami. Maka pada tahun itu Khadijah meninggal dunia. Paman Rasulullah Abu Thalib meninggal dunia. Sehingga tidak ada lagi pembesar Quraisy yang melindungi Nabi. Maka Nabi pergi ke suatu daerah yang disebut Taif. Beliau berniat ke sana berdakwah, mungkin orang Taif mau menerima dakwah Nabi. Tapi bukan malah diterima, Nabi malah dilempar, dihardik oleh warga Taif sampai bercucuran darah. Maka turunlah malaikat Jabal, penjaga gunung. Ya Muhammad, minta akan kuhancurkan warga Taif ini dengan gunung ini. Tapi Rasulullah masih memaafkan. Mungkin orang Taif tidak mau beriman, mungkin anak-anaknya akan beriman. Begitu Rasulullah SAW sangat mencintai umatnya. Alhamdulillah tuan-tuan yang mulia, hari ini kita memperingati Isra dan Mi'raj. Alhamdulillah dengan makan-makan. Ini adalah peristiwa yang penting dalam sejarah peradaban manusia. Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Seperti yang kami sampaikan tadi, Rasulullah SAW banyak sekali cobaan. Maka Allah berkehendak untuk menguatkan kalbunya Rasulullah SAW, untuk menguatkan imannya Rasulullah SAW, untuk menerima suatu perintah yang begitu dahsyat, yaitu perintah salat. Tuan-tuan yang mulia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua perintah kecuali perintah salat, Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya lewat perantara Jibril. Perintah zakat, perintah puasa, perintah haji, perintah kurban, sunnah kurban, itu Rasulullah terima dari malaikat Jibril. Tapi berbeda dengan perintah salat. Apa yang spesial dari salat? Tuan-tuan yang mulia, seorang ulama, orang yang bijak dan ahli hikmah pernah berkata, as-salatu mi'ratul muslim. Ternyata salat itu adalah mi'ratnya orang muslim. Apa itu mi'rat? Bertemunya hamba dengan Khaliq, dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang mulia, ibu-ibu yang terkasih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin tuan-tuan pernah baca ya, dalam surat Al-Isra ayat pertama. Tadi korek kita Masya Allah suaranya menggelegar, indah sekali. Mungkin kita pernah dengar dari korek kita tadi bunyi ayatnya. Dan ini insya Allah sangat populer dan insya Allah kita hafal semua. Apa bunyi ayatnya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir.
Sebelum kami melanjutkan, saya ingin bertanya dulu sama bapak-bapak dan ibu-ibu. Apakah ceramah ini mau dipersingkat atau kami jelaskan secara detail? Mau dipersingkat atau detail? Mau detail? Yang mau detail angkat tangan. Nah, yang mau singkat? Insya Allah panjang ya. Istilah peringatan Isra Mi'raj ini sangat panjang penjelasannya. Tapi insya Allah kami coba menyampaikan secara ringkas, tapi masuk semua maknanya ya, biar tidak salah kaprah. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Nah, Isra itu kalau secara bahasa artinya perjalanan malam. Jadi Isra, kalau kita ditanya apa arti Isra secara bahasa, jawablah Isra artinya perjalanan malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari. Jadi begitu artinya. Bi'abdihi. Nah, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj dengan ruhnya. Ada yang mengatakan dengan jasad dan ruh. Namun kami menggunakan di sini dengan jasad dan dengan ruh. Apa dalilnya? Karena dalam ayat ini menggunakan kata bi'abdi, berasal dari kata abdun. Abdun itu artinya hamba. Mana yang dikatakan hamba? Pergabungan antara ruh dengan jasad. Ruh dengan jasad bertemu, maka sadarlah bapak-bapak ini, ibu-ibu ini sadar. Maka kesadaran bapak-bapak ibu ini dibebankan syariat dan dipanggil dengan sebutan abdul atau hamba. Maka perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi itu dengan jasadnya dan dengan ruhnya. Lalu dijelaskan subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari dengan jasad dan ruh lailan. Apa arti lailan? Lailan ini kalau kita cari di terjemahan Arab artinya malam. Tapi kalau dalam ilmu nahwu ada istilah isim ma'rifat, ada istilah isim nakirah. Nah, lailan ini adalah isim nakirah. Kalau ditanya apa perbedaan isim ma'rifat dengan isim nakirah, di antara perbedaannya isim nakirah itu menyedikitkan. Berarti lailan artinya sedikit malam. Berarti Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari, jasad dan ruhnya di sedikit malam. Berarti artinya bukan malam dari jam maghrib sampai subuh, tidak, tapi sepertiga malam. Nah, itu maknanya malam yang disedikitkan. Makanya di sini kita perlu belajar ilmu nahwu shorab juga bapak-bapak ya, untuk memahami Al-Quran. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu di Mekah sekarang. Masjidil Aqsa itu di Palestina. Kami menunjukkan kepada Muhammad kebesaran-kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Tuan-tuan yang mulia, peristiwa Isra Mi'raj ini begitu penting pada zaman Nabi dulu, sehingga riwayat-riwayat hadis yang menceritakan tentang Isra Mi'raj sangat banyak. Kurang lebih 26 sahabat lebih meriwayatkan tentang Isra Mi'raj dengan berbagai macam materi dan isinya. Maka insya Allah kami di sini menyampaikan dengan rangkuman semuanya, tanpa mengecampingkan riwayat yang lain. Jadi kita rangkum nih, riwayat dari Anas bin Malik, Abu Dzar Al-Ghifari dan lain sebagainya. Para sahabat kita kumpulkan riwayatnya dan kita ceritakan di sini.
Nanti tuan-tuan yang mulia bisa cek dari Kutubus Sittah, dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, dan lain sebagainya. Sisa kitab yang lain, ya. Tapi insya Allah kita sampaikan di sini, kita rangkum semuanya. Jadi kita mulai bercerita. Ya, nanti insya Allah setelah kami jelaskan Isra Mi'raj ini, kami jelaskan tentang sholat juga dan kenapa Isra Mi'raj itu diperingati dan apa hukumnya memperingati Isra Mi'raj. Insya Allah setelah ini kami jelaskan. Pertama, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berbaring-baring, satu riwayat mengatakan di rumahnya Ummu Hani, sepupunya Nabi, dan satu riwayat mengatakan di Hijr atau di kawasan Masjidil Haram. Tetapi kita sepakat bahwa ulama mengatakan rumahnya Ummu Hani di sekitaran Masjidil Haram. Jadi ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berbaring-baring. Lalu antara sadar dan tidak sadar, datanglah Jibril. Ya, datanglah Jibril alaihi salatu wassalam beserta Buraq, beserta dua malaikat. Lalu dua malaikat ini membedah dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pembedahan dada yang kedua kali ini itu Rasulullah sallallahu alaihi ketika sebelum Isra dan Mi'raj. Sebelumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dibedah dada beliau ketika di rumahnya ibu susuannya, ya, Halimatus Sa'diyah, ketika masih kecil. Dan ketika Isra Mi'raj ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya lagi. Ketika dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelah, jantung beliau dikeluarkan, qalbu beliau dikeluarkan dan dibersihkan dengan air Zam-Zam. Dalam satu riwayat menyebutkan air Zam-Zam, dalam satu riwayat menyebut dengan air hikmah dan air iman. Setelah itu dibersihkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimasukkan lagi jantungnya ke dalam dadanya. Ini maksudnya apa, tuan-tuan dan ibu-ibu? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus dibersihkan dadanya? Karena untuk menerima ilmu dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, qalbunya harus bersih dulu. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh malaikat Jibril menunggangi Buraq. Jadi dalam satu riwayat Buraq itu lebih kecil dari keledai dan lebih besar dari anak kuda. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam bissawab. Karena tidak ada riwayat lain yang menjelaskan itu. Lalu Rasulullah SAW menunggangi Buraq. Nah, dari Masjidil Haram, ya, dari rumahnya Ummu Hani, sepupunya Nabi, kecepatan Buraq itu berjalan itu sepandangan mata. Jadi ketika mata melihat di ujung ufuk timur, Buraqnya udah nyampe situ. Begitu kecepatannya. Maka ini dalam perjalanan ini, ketika di perjalanan Rasulullah SAW diperintahkan turun ketika sampai di Madinah. Lalu Rasulullah diperintahkan sholat di situ oleh Jibril. Selesai Rasulullah sholat, Jibril mengatakan, ini adalah tempatmu hijrah nanti di Madinah. Lalu beliau melanjutkan perjalanannya. Setelah beliau melanjutkan perjalanannya, lewat di Gunung Tursina, tempat Nabi Musa berbicara dengan Allah. Diperintahkan turun, Nabi Muhammad turun dan sholat di situ. Lalu selesai sholat, Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya sampai di atasnya Bethlehem. Bethlehem itu tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Rasulullah turun di situ melakukan sholat 2 rakaat. Ketika selesai sholat, Rasulullah melanjutkan perjalanannya ke Masjidil Aqsa. Lalu Rasulullah menaruh Buraq itu di sebuah tembok yang saat ini disebut dengan tembok ratapan. Jadi Buraq itu diikat di tembok ratapan yang saat ini namanya tembok ratapan, tempat orang Yahudi berdoa sekarang. Ketika itu Rasulullah masuk. Setelah Rasulullah SAW masuk di Masjidil Aqsa,
ternyata Rasulullah SAW sudah ditunggu oleh 120.000 Nabi dan Rasul di dalam Masjidil Aqsa. Dan Rasulullah SAW menjadi imam di sana. Maka sepakat para ulama bahwa Nabi Muhammad adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan rasul. Setelah Rasulullah SAW mengimami salat para nabi dan rasul, Rasulullah SAW diberikan dua pilihan oleh malaikat Jibril. Satu gelas susu, minuman susu dengan minuman arak. Waktu itu arak belum diharamkan, belum turun perintah haramnya arak atau khamar. Lalu Rasulullah SAW memilih susu. Maka dengan Rasulullah memilih susu, Jibril pun mengatakan, sungguh engkau telah memilih kesucian. Maka kesucian ini akan turun-menurun sampai kepada umatmu di akhir zaman. Maka Rasulullah SAW setelah meminum air susu itu bersiap berangkat dari Palestina, Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha. Tuan-tuan yang mulia, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW sampai di langit pertama, Rasulullah SAW dengan Jibril ditanya oleh malaikat penjaga langit pertama, ya, siapa kamu? Oh, saya Jibril. Dengan siapa? Dengan Rasulullah Muhammad SAW. Apakah dia pernah diutus? Ya, dia sudah diutus. Maka Rasulullah SAW naik ke langit pertama. Ini kita jangan pikirkan apakah langit itu ada di atas atau di bawah, karena bumi itu bulat. Ya, insya Allah nanti kita jelaskan setelah ini. Pada langit pertama, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam dan berbincang di sana. Isi perbincangannya insyaallah nanti kami jelaskan. Setelah itu Rasulullah melanjutkan perjalanannya ke langit kedua. Di langit kedua pertanyaannya sama, jawabannya sama. Rasulullah pun bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wassalam. Setelah itu Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya ke langit ketiga. Ditanya lagi sama malaikat penjaganya, jawabannya pun sama. Hingga Rasulullah SAW naik ke langit ketiga dan bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu Rasulullah melanjutkan ke naik keempat, bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Lalu lanjut ke langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Lalu lanjut ke langit keenam, ditanya dengan semula dengan pertanyaan yang tadi, langit ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Jawabannya pun sama. Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Lalu naiklah Rasulullah SAW ke langit ke-7. Lalu Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang saat itu dalam satu riwayat Nabi Ibrahim sedang bersandar. Setelah itu Rasulullah SAW naik ke Sidratul Muntaha, naik ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang mulia, di sini ada pelajaran penting. Jibril alaihissalam hanya mampu mendampingi Nabi sampai langit ke-7. Jibril tidak ikut masuk ke Sidratul Muntaha, naik ke atasnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada banyak sekali pelajaran hakikat yang perlu kita bedah di situ. Yang insyaallah kita akan sampaikan pada kajian selanjutnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad SAW berdialog di situ. Dan Allah memerintahkan Nabi Muhammad beserta kita umatnya diwajibkan 50 kali salat sehari dan semalam. Setelah Rasulullah SAW menerima perintah salat yang 50 hari sehari semalam, Rasulullah turun dengan trek yang pertama, ketemu dengan Nabi Musa. Terjadilah perbincangan di situ.
Apa yang diwajibkan oleh Tuhanmu kepadamu dan umatmu, kata Nabi Musa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat 50 waktu sehari dan semalam. Nabi Musa mengatakan, sungguh umatmu tidak akan mampu, karena aku pernah mencoba dulu ini di Bani Israel, dan Bani Israel tidak mampu. Mintalah keringanan kepada Allah. Sampai Rasulullah SAW balik ke Aras meminta keringanan kepada Allah, turun menjadi 45. Turun lagi berdialog dengan Nabi Musa, naik lagi Nabi Muhammad minta keringanan, dari 50 turun jadi 45, dari 45 menjadi 40, turun terus sampai menjadi 5 waktu sehari dan semalam. Maka Allah tegaskan, satu solat dinilaikan 10 pahala. Maka 5 kali solat sehari semalam setara dengan 50 kali solat sehari dan semalam. Maka tuan-tuan yang mulia, setelah Rasulullah SAW turun kembali ke Masjidil Haram, berita ini disampaikan kepada para sahabat. Dan ketika itu solat baru diwajibkan kepada kita semua. Ini ada hal yang menarik, tuan-tuan yang mulia. Ya, kenapa solat Allah perintahkan langsung, tidak melalui Jibril? Mengatakan solat adalah tiangnya agama atau wadahnya hidup. Solat ini, maka Rasulullah mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Tuan-tuan yang mulia, maka solat adalah ibadah yang bisa kita lakukan untuk mi'raj atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, asalkan solatnya dengan solat yang khusyuk. Apa solat yang khusyuk? Maka solat yang khusyuk bisa kita rasakan kalau kita bisa masuk Islam secara kafah. Udkhulu fistimil kafah. Orang-orang yang masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, maka dia akan merasakan yang namanya nafsul mutmainnah. Apa itu nafsul mutmainnah? Jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah menggunakan kata nafsul mutmainnah di dalam surat Al-Fajr bermakna jiwa. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup yang berjiwa pasti meninggal dunia. Kenapa Allah tidak menggunakan kata ruh? Ini ada makna. Maka dalam kita mengartikan solatlah sebagaimana Rasulullah solat, maka solatnya kita harus melalui 4 tingkatan. Apa itu 4 tingkatan? Solat jasa dengan syariat, solat qalbu dengan tarekah, solat jiwa dengan hakikat, solat ruh dengan ma'rifat. Maka kalau jasad, hati, jiwa, ruh solat kepada Allah, insya Allah solatnya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ada saudara kita bertanya kepada saya, Kang, tetangga saya sering sholat tuh Kang, tapi masih senang omongin aib orang. Kang, tetangga saya tuh udah pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid, tapi masih menggunakan riba, tapi masih senang maksiat, dan lain sebagainya. Lalu apa makna Al-Quran yang mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dia sholat tapi masih omongin aib orang. Dia sholat tapi masih minum khamar. Dia sholat tapi masih berzina. Lalu apa makna ayat yang tadi yang mengatakan sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Nah, di sini tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita mendirikan sholat, sehingga kata yang digunakan dalam Al-Quran dan hadis menggunakan kata qoma, iqamu, tuqimu, artinya mendirikan. Di dalam riwayat-riwayat Muslim, ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh Jibril tentang apa itu Islam, fa akhbirni anil Islam, Rasulullah SAW menjawab, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah. Menggunakan kata qoma, artinya mendirikan. Tuan-tuan, ibu-ibu yang mulia, kita diwajibkan oleh Allah untuk mendirikan sholat. Kenapa tidak diwajibkan melaksanakan sholat, mengerjakan sholat? Di dalam bahasa Arab, kata mengerjakan atau perbuatan bermakna fa'ala. Fa'ala yaf'alu wa maf'alan fahuwa fa'ilun uf'ul la taf'al bif'alan yaf'alun. Itu tasrifannya.
Kata mengerjakan bahasa Arabnya adalah fa'ala, tapi tidak ada dalam Al-Quran, Sunnah atau hadis mengatakan wa yaf'alu salat, tidak. Tapi wa tuqimus salat katanya. Kenapa kita wajib mendirikan salat? Karena yang paling berat adalah mengerjakan salat. Kita ini hanya wajib mendirikan. Kalau orang sudah mampu mengerjakan salat, maka dia tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka lihatlah diri kita, apakah sholat kita sudah baik? Kalau sholat kita baik, dijamin hidup kita baik. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Allah tidak pernah mengingkar janjinya. Perbaiki sholatmu, Allah perbaiki hidupmu. Karena kalau sholatmu baik, maka hidupmu menjadi baik. Sholat adalah cerminan, tuan-tuan yang mulia. Pernah enggak kita risau berpikir, kenapa waktu saya duduk-duduk saya enggak kepikiran pacar saya enggak kepikiran hutang saya enggak kepikiran target hidup saya, tapi kenapa saya sholat semua keluar, hutang keluar, istri keluar, anak keluar, semua keluar dalam pikiran kita dalam sholat. Sholat itulah cerminan hidup. Jadi kalau ingin perbaiki sholat, perbaiki hidup. Kalau ingin perbaiki hidup, perbaiki sholat. Sholat itu tidak pernah berhenti, tuan-tuan yang mulia. Bumi itu bundar. Di sini maghrib, di situ isya. Di sini subuh, di Arab dia zuhur. Terus berputar. Maka inilah yang dikatakan udkhulu fissimil kafah. Masuklah Islam secara menyeluruh. Jangan hanya belajar tentang fikih saja, itu nggak cukup. Kita harus belajar tentang qalbu, kita harus belajar tentang jiwa, kita harus sedikit tahu tentang ruh agar kita paham. Kalau yang kita pelajari hanya riwayat fikih, nanti nggak akan sampai usul. Loh, kenapa nggak bisa usul, Ustaz? Karena begini, fikih itu ada 4 madhab. Beda madhab, beda caranya. Kalau kita fokus kepada riwayat, nanti pas takbir begini, Allahu Akbar. Riwayat begini tidak ada, riwayat begini di telinga. Kapan khususnya kalau begini? Ada yang begini, ada yang begini. Kapan khususnya? Maka dalam fikih, silahkan apa yang kita yakini jalankan, asalkan berdasarkan dengan dalil. Jangan berputar-putar di situ. Masuklah ke makom hati, masuklah ke makom jiwa. Makom hati jalan yang toreko, makom jiwa jalannya hakikat. Nabi nggak pernah sampaikan ini syariat, ini tarekat, ini hakikat, ini ma'rifat, nggak pernah sampaikan sama Nabi, karena Nabi bawanya sepaket. Cuman supaya kita paham, ulama membaginya. Tuan-tuan yang mulia, diri kita ini terdiri dari 4 diri. Diri kita berlapis menjadi 4. Diri kita pertama disebut jasad. Di dalam jasad ada perasaan. Perasaan kita disebut hati. Di dalam hati ada jiwa. Jiwa kita disebut kesadaran kita. Di dalam jiwa ada ruh. Ruh itu disebut hidup kita. Maka kalau orang sakit hati, yang sakit jiwanya, yang sakit perasaannya. Kalau orang sakit hati, yang sakit perasaannya. Kalau orang sakit jiwa, yang sakit kesadarannya. Maka Islam itu adalah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Arti sempurna itu tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Maka Islam itu sempurna. Anda bahas jasad, Islam ada. Anda bahas hati, Islam ada. Anda bahas jiwa, Islam ada. Anda bahas ruh, Islam pun membahasnya. Maka ini yang harus kita pelajari. Jangan sampai tuan-tuan yang mulia, ibu-ibu yang mulia, kita mati, kita belum tahu apa-apa. Kita hanya tahu Allah hanya sebatas tulisan Allah. Kita hanya tahu Allah hanya sebatas kata Allah. Jangan sampai selama ini kita hanya menyembah tulisan Allah. Karena barang siapa yang menyembah tulisan Allah kafir, karena Allah bukan tulisan. Maka di sini kita perlu mengenal Allah itu siapa. Allah bukan kalimat, Allah bukan kata-kata, Allah bukan tulisan. Inilah kenapa kita perlu memaknai sholat kita. Jangan hanya sibuk mikirin setoran mobil, jangan hanya sibuk mikirin setoran rumah, tapi roh kita nggak tahu dari mana, hidupnya bagaimana.
pulangnya seperti apa. Kita nggak tahu jasad kita dari mana, hidupnya seperti apa, pulangnya jadi apa. Kita hanya sibuk-sibuk mikirin rumah, mikirin biaya sekolah, harga minyak goreng naik lah. Sibuk mikirin itu, tapi nggak tahu tentang dirinya sendiri, maka ini berbahaya. Orang-orang yang diazab di dalam kubur, ketika ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, siapa nama Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Marah buka, siapa Tuhanmu? Dia mengatakan, orang manusia bilang begini dulu manusia bilang begini, saya ikut bilang begitu. Itu diazab oleh Allah. Tidak mungkin orang mengenal Allah setelah mati kalau dia tidak mengenal Allah semasa hidup. Itu mustahil. Jangan sampai kita menyesal setelah kita sudah menjadi bangkai yang terbungkus kain kafan. Tuan-tuan yang mulia, kita semua sama. Demi Allah, kita semua sama. Kita semua lahir telanjang. Tidak ada yang lahir tiba-tiba seragam polisi. Tidak ada yang lahir tiba-tiba seragam DPR. Tidak ada. Kita semua lahir telanjang dan mati hanya membawa kain kafan. Tidak ada yang perlu kita sombongkan, tuan-tuan yang mulia. Maka lewat memperingati Isra Mi'rajnya Nabi, mari kita mempelajari dengan skafah, dengan sempurna. Apa makna hakikatnya, kenapa Rasulullah harus menghadap kepada Allah? Apakah Allah di atas aras? Sedangkan Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah di Bukit Tursina. Apakah Allah juga di Bukit Tursina? Maka di sini kita perlu mempelajari dengan secara kafah. Saya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu siapa? Allah itu siapa? Maka di sini tuan-tuan yang mulia, alhamdulillah kajian kami sudah mulai berjalan di masjid sebelah. Sudah beberapa 1 bulan ini, alhamdulillah sudah 2 kali kajian. InsyaAllah perlahan demi perlahan kita akan lanjutkan. Kita akan memperkenalkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kami sampaikan, jangan runcingkan perbedaan di antara kita. Selama kita sepakat dengan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tidak ada yang perlu kita runcingkan. Jika ada saudara-saudari kita tidak berkenan untuk memperingati maulid, tidak mengapa. Tapi jangan salahkan kami yang memperingati maulid. Jika ada saudara-saudari kami tidak berkenan tentang memperingati Isra Mi'raj, tidak mengapa. Tapi jangan salahkan kami yang Isra dan Mi'raj. Kita sama-sama, saudaraku. Masih banyak saudara-saudari kita yang sibuk dengan perzinahan, judi, narkoba di luar sana yang perlu kita dakwahi. Sedangkan kita di sini hanya berdebat tentang bidah dan tidak. Kasihan saudara-saudara kita yang di luar sana, yang perlu ilmu, yang harus dijelaskan tentang neraka Allah, surganya Allah. Tuan-tuan yang mulia, kita masuk ke bab selanjutnya. Kami sempat berdialog dengan sahabat karib kami. Sahabat karib kami menyampaikan begini, Ustaz, apakah peringatan Isra Mi'raj itu hukumnya halal atau bid'ah? Peringatan Maulid Nabi hukumnya halal atau bid'ah? Saudara karib saya, sahabat karib saya, kita berdialog, bukan berdebat. Kami ulangi, bukan berdebat, karena kami menghindari perdebatan. Lalu saya jawab, hukum itu ada berapa? Jangan langsung halal atau bid'ah. Hukum itu ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, ada haram. Jangan langsung wajib, langsung bid'ah. Jauh sekali larinya. Jauh, muternya jauh sekali. Ibaratnya mau ke Mataram tapi langsung pakai pintu Doraemon. Langsung ke Mataram, itu mustahil. Jadi hukum itu ada 5, tuan-tuan. Ada wajib. Kalau dia tidak jatuh wajib, maka dia sunnah. Kalau dia tidak jatuh sunnah, maka dia jatuh mubah. Kalau dia tidak jatuh mubah, maka dia jatuh makruh. Kalau dia tidak jatuh makruh, maka jatuh haram. Jangan langsung ceblok ke haram, nggak bisa. Saya katakan, saya bertanya sama saudara saya yang tadi, sahabat karib saya, kita berdialog. Apakah Isra dan Mi'raj itu halal atau bid'ah? Saya jelaskan hukum yang tadi, jangan langsung bilang bid'ah. Kita kaji dulu, tentukan ta'rifnya dulu.
Sebelum kita menentukan hukum kan tahu dulu. Kita mau tentukan hukum botol, kita sepakat dulu botol ini apa. Jangan sampai botol yang saya maksud itu ini, sedangkan botol yang dia maksud itu galon. Kita sepakati dulu. Nah, kita sepakati. Nah, misal ini yang kita hukumi, kita sepakati dulu ini yang kita hukumi gitu. Nah, sekarang saya tanya, di dalam Isra dan Mi'raj, dalam peringatan Isra Mi'raj isinya apa? Salat berjamaah, ya. Kedua, bacaan Al-Qur'an. Ketiga, sambutan pimpinan-pimpinan ketiga kita, ya, pimpinan-pimpinan kita. Keempat, ceramah agama. Yang dari keempat ini, dari ceramah, sambutan pimpinan yang mengajak kepada Allah, sama bacaan Al-Quran, mana yang haram? Mana yang haram? Tidak ada. Nah, ketika ini digabungkan, ketiga kegiatan ini digabungkan, maka hukumnya tetap menjadi boleh. Loh, kenapa bisa demikian? Sekarang saya tanya, hukum makan telur apa? Digoreng, halal. Hukum makan sayur, halal. Hukum makan tepung, halal. Ketika sayur, tepung, dan telur saya gabung menjadi martabak, apa hukum martabak? Halal. Iya kan? Apakah saya makan telur, saya campur dengan sayur, dengan tepung, saya goreng jadi martabak, berubah hukumnya jadi haram? Enggak juga. Kecuali kalau kita Isra Mi'raj, cewek cowoknya gabung. Ini kan pisahnya, alhamdulillah. Kalau pisah, selama yang qat'i, apa yang qat'i yang sudah jelas nasnya, cewek cowok yang bukan mahram nggak boleh gabung, nggak boleh tawar-tawar lagi. Kalau ada perayaan Maulid,